أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Satu kali lagi ya, selawatnya satu kali aja. Balaghal ula bikamalihi kashafad duja bijamalihi hasunat jami'u salihi ya sami'ina limadhihi sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Liya fi madihi Muhammadin abiyatu tushfi as-sudur ka'annaha ayatu. Awalaysa qad dhukira an-nabiyyu wa aluhu fiha wa dhikru Muhammadin salawatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wulidat fantasharatil kauni barakat wa uqimat fis samai 'alaihal jalawat wa uqimat fis samawati 'alaihal jalawat ala sayyidatil kauni jami'an salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Naam ikhwani wa akhwati, as'adallah ayyamakum. As'adallah ayyamakum bibiladati sayyidatin niswan sayyidati nisa'il alamin Fatimah az-Zahra. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ataha wa syafa'ata abiha wa ba'liha wa baniha. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa dipertemukan, dikumpulkan di tempat yang penuh barakah ini, di bawah kecintaan kita, tentunya keberangkatan kita dari rumah kita masing-masing dipenuhi dengan kecintaan kita kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita tinggalkan segala aktivitas kita, rutinitas kita sehari-hari untuk memperingati, mengikut gembira dalam peringatan wiladah Sayyidatul Nisa'il Alamin. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk
mimman taltaqitu, termasuk salah satu di antara mereka yang Sayyidah Fatimah pungut di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa menyertai kita. Juga tak lupa kita berdoa mudah-mudahan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyertai kedua orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita, dan mereka yang pernah berjasa kepada kita dan sekarang mereka berada di alam barzakh. Mudah-mudahan kegembiraan yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh mereka semua. Naam, para habaib, asatir, ustadzat, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ada salah seorang ulama ketika beliau ditanya, jika Allah memanggilmu saat ini, hari ini, apakah engkau siap untuk menemuinya? Ulama ini berkata, ya, aku siap. Apa yang membuat engkau siap? Bekal apa yang kau bawa? Aku mempunyai bekal. Orang ini bertanya lagi, apakah bekal itu cukup untuk dirimu? Lalu ulama ini berkata, bekalku cukup untuk diriku, bahkan seandainya bekalku ini aku bagi kepada seluruh manusia dan bangsa jin, niscaya bekalku ini cukup untuk menyelamatkan mereka. Apa bekalmu itu? Lalu ulama ini berkata, zadi, bekalku adalah hubbu Fatimah. Naam, ikhwani wa akhwati, kita berkumpul di tempat ini, kita memperingati kelahiran seorang wanita yang seandainya Allah tidak menciptakan wanita agung ini, niscaya Allah tidak akan menciptakan Ali, juga tidak menciptakan Rasulullah. Seandainya Allah tidak menciptakan wanita agung ini, niscaya tidak ada yang bisa sekufuk dengan wanita agung ini. Seandainya Allah tidak menciptakan Maulil Muttaqin, Amirul Mukminin. Naam, ikhwani wa akhwati, sebelum Al-Fajr berbicara tentang proses kelahiran wanita agung ini, sedikit kita ingin mengetahui siapa itu Fatimah. Walaupun seandainya umur kita habiskan untuk mencari dan meneliti tentang kepribadian Sayyidah Fatimah, maka pengetahuan kita, umur kita habis, dan pengetahuan kita tidak akan sampai kepada Mahia Fatimah. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Al-Imam Ja'far As-Sadiq ketika beliau ditanya, Fatimah, wa ma adraka ma Fatimah, Fatimah, tidakkah kalian tahu apa itu dan siapa itu Fatimah? Al-Imam Ja'far As-Sadiq saking menghormati wanita agung ini, ketika beliau bertanya kepada salah seorang sahabatnya yang istrinya melahirkan, kamu namakan siapa putrimu? Dan sahabatnya menjawab, samaituha bi Fatimah, aku menamainya dengan Fatimah. Lalu beliau memegang kepalanya seraya berkata, Fatimah, wa ma adraka ma Fatimah, la tasubbuha wa la tadribuha. Jangan kau pukul ia, jangan kau hina ia, jangan kau
mencaci maki, iya benteng. Nama yang hanya menempel kepada manusia, wanita biasa. Wanita ini menjadi mulia karena apa? Nama Fatimah disematkan kepada wanita yang baru lahir ini, bayi yang baru lahir ini, bayi yang semulanya tidak mempunyai harga, namun ketika disematkan nama Fatimah, maka wanita bayi mungil ini berubah menjadi bayi yang sangat berharga. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, menamakan seseorang anak yang baru lahir itu mempunyai athar, mempunyai apa? Efek. Ya. Karena apa? Menamakan anak kita dengan nama-nama auliyaillah, al-ma'sumin, ya Ja'far, ya Muhammad, ya Ali. Ketika ini ditanya oleh salah seorang sahabat, Al-Imam Ja'far Shadiq, ya Rasulullah, ketika kami menamakan putra-putri kami dengan nama-namamu al-ma'sumin, apakah nama-nama itu bermanfaat untuk anak-anak kami? Al-Imam Ja'far Shadiq beliau berkata apa? Demi Allah, suatu rumah di mana rumah tersebut ada nama Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan para ma'sumin, maka rumah tersebut akan dijauhi oleh syaitan. Nah, nama ini ikhwani wa akhwati sangat mempunyai ta'thir, efek bagi bayi yang kita beri nama tersebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita mempunyai orang tua yang memberikan nama kita dengan nama-nama para maksumi. Karena nama itu kelak mereka yang mempunyai nama yang indah, yang bagus, yang mempunyai arti yang indah, mereka akan berbangga-bangga dengan nama-nama mereka. Nah, ikhwani wa akhwati, menamakan bayi itu sangat mempunyai efek yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan bayi yang namanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fatimah, Sayyidah Fatimah, namanya ketika beliau dilahirkan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Allah menciptakan anbiya, sebelum Allah menciptakan mursalin, nama Fatimah sudah ada di dalam ilmu Allah. Ada Fatimah. Oleh karena itu Fatimah wa ma adra kama Fatimah. Inna li Fatimah tis'atu asma. Sesungguhnya Fatimah mempunyai 9 nama, dan 9 nama tersebut siapa yang memberi? Allah langsung. Nama itu. Jadi bukan sembarangan. Sayyidah Fatimah diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah As-Siddiqah Al-Mubarakah At-Tahirah Az-Zakiyah Ar-Radiyah Al-Mardiyah Al-Muhaddathah Waz-Zahra. Semua nama ini, 9 nama ini langsung Allah yang memberi nama, bukan Rasulullah, namun Allah. Lalu kalau Allah langsung memberi, bukan satu nama, ikhwani wa akhwati. Kalau Nabi Allah Zakaria diberi nama, kami memberi kabar gembira dengan putra yang kami beri nama apa? Yahya. Kami tidak memberi nama sebelum nama ini. Jadi nama Yahya tidak ada nama sebelum ini. Karena min qablu Saniyah. Itu satu nama. Nah, bagaimana dengan 9 nama yang Allah berikan langsung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Bagaimana kita bisa membayangkan kedudukan, kemuliaan, keagungan dari sosok wanita agung ini, ikhwani wa akhwati. Nah, Fatimah
Man hiya Fatimah Zahra? Siapa itu Fatimah Az-Zahra? Hiya allati khalaqaha qabla al-ardi was-sama'. Wanita ini, nur ini telah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Walaulaha ma khalaqallahu Muhammad wa Ali. Seandainya tidak ada wanita agung ini, Allah tidak menciptakan Muhammad dan Ali. Ya Muhammad, ya Ali, ya Fatimah, disuruh sebutkan. Ya Muhammad bihaqqi Hamid, wa ya Fatimah bihaqqi Fatimah. Di situ ada nama-nama agung. Nah, Fatimah, salah satu kita akan bahas sedikit saja, ikhwani wa akhwati. Siapa itu Fatimah? Lau akhrajat adfara min khinsiriha laghatta nur dhalikal adba asy-syamsu wal qamar. Nah, kalau kita berbicara tentang suatu mukjizat, 1 tambah 1 jadi 2. Ini kalau secara logika manusia. Namun secara mukjizat 1 tambah 1 bisa jadi 1000, 1.000.000 dan seterusnya. Berbicara tentang logika manusia, api itu kodratnya membakar. Namun jika kita berbicara tentang mukjizat kepada Nabi Allah Ibrahim, api tidak membakar. Nah, begitu seterusnya. Nah, Fatimah yasta'an nur min thanayaha idza ibtasama. Sayyidah Fatimah itu jika beliau tersenyum, maka dari celah-celah giginya akan muncul sinar cahaya. Nah, kalau kita berbicara begini, ikhwan, ini Syiah itu para Syiah itu terlalu mengkhususkan para a'immah mereka, para a'immah mereka. Nah, kalau kita berbicara cinta, ikhwani wa akhwati, itu di luar logika. Seorang pecinta yang mencintai wanita biasa itu, wajahmu laksana purnama, apakah salah? Tanpa diriku tidak berarti. Itu kan semua kata-kata cinta yang di luar logika. Padahal orang yang kita cinta itu jauh dari kesempurnaan. Ini hanya sebatas apa? Pujian kita kepada orang biasa. Namun karena kecintaan kita kepada wanita ini, maka logika kita dikalahkan karena cinta. Nah, untuk pernah mungkin mempunyai hubungan dulu, pacaran seperti itu. Bagaimana dia menggambarkan sosok wanita yang dicintainya itu laksana apa? Sesuatu yang mustahil. Namun karena cinta, kemustahilan itu menjadi apa? Sesuatu yang mudah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mensifati wanita yang benar-benar sempurna, wanita yang merupakan pilihan Allah, benihnya pun Allah yang memilihkan. Oke. Benih Sayyidah Fatimah itu terciptanya benih. Yang dari benih ini tercipta Sayyidah Fatimah, itu Allah langsung yang memilihnya. Prosesnya pun berbeda dengan manusia-manusia biasa. Prosesnya itu berbeda. Insya Allah kita akan bahas bagaimana proses kelahiran, terciptanya benih, dan dari benih inilah terlahir Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah sadaqaha syafa'atu li ummati abiha. Maharnya yang ketika beliau berkata kepada ayahnya, ayah, wanita-wanita Quraisy itu maharnya dinar, dirham, sedangkan aku tidak mempunyai apa-apa yang Ali berikan kepadaku. Ya. Lalu Allah berkata kepada Nabiullah Muhammad, katakanlah kepada putrimu bahwa maharnya adalah
sadaqaha syafa'atu li ummati Muhammad. Nah, selanjutnya ikhwani wa akhwati, beliau adalah yatahaddath ummuha wa hiya fi batni ummiha. Jadi ketika Sayyidah Fatimah itu di dalam rahim Sayyidah Khadijah al-Kubra, maka Sayyidah Khadijah al-Kubra dihibur oleh putri yang masih di kandungannya. Nah, akhwani wa akhwati, beliau adalah wanita yang mempunyai parfum itu tercipta dari yasqutu min janah Jabrail. Jadi parfum beliau itu tercipta dari apa? Tetesan dari sayap malaikat Jibril. Nah, sedikit itu tentang siapa itu Fatimah Az-Zahra. Nah, bagaimana kedudukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra di pandangan Allah dan pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law 'alima Allah ta'ala anna fil ardi ibadan akramu min 'Aliyin wa Fatimah wal Hasan wal Husain la amarani an ubahila bihim walakin amarani bil mubahala ma'a haula wa hum afdalul khalqi fa ghalabtu bihim an-nasara." Seandainya ada di muka bumi ini pribadi-pribadi yang lebih mulia dari Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, maka niscaya Allah akan memerintahkanku untuk bermubahalah bersama melawan Nasara Najran. Namun tidak ada pribadi yang melebihi keagungan kemuliaan mereka, maka itu Allah memerintahkanku untuk mengalahkan Nasara Najran dengan bermubahalah bersama mereka. Jadi seandainya ada pribadi-pribadi selain ini yang lebih afdal, lebih mulia dari mereka semua, niscaya Allah tidak akan pernah memerintahkanku untuk membawa mereka. Artinya apa? Tidak ada manusia pada saat itu dari golongan wanita kecuali Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga beliau mewakili seluruh wanita pada saat itu. Nad'u abna wa abna'akum wa nisa'ana dan selanjutnya. Nah, setelah itu ikhwani wa akhwati, di dalam haditsul kisah, ketika kita sering membaca haditsul kisah itu kan, ini Rasul berkata begini, inni ajidu fi badani dha'fa. Qalat ya abada wa'idzuka billahi minad dha'f. Jadi permulaannya ketika terjadinya awal dari ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, itu kan haditsul kisah. Nah, awal permulaannya itu Rasulullah SAW, ya binta ini ajidu fi badani dhaf, aku mendapatkan diriku ini ada sedikit kelemahan. Abata inni u'idzuka billahi minadh dhaf. Nah, artinya begini, Rasulullah SAW ketika mendapatkan dirinya ada masalah, maka ia pergi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Niscaya masalah yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika ia bertemu dan berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, maka seluruh masalah kesulitan yang dialami oleh Rasulullah pudar dan segera sirna. Ini adalah pelajaran bagi umatnya, adalah apa? Jika kalian mendapatkan masalah, baik masalah ruhani, jasmani, fa'alaika biz-Zahra, maka minta tolonglah kalian melalui wasilah perantara Fatimah Az-Zahra. Nah, di dalam haditsul kisah tersebut,
Lalu bagaimana Imam Ali mensifati istrinya ini? Imam Ali berkata begini, "Wa ma ra'aituha yawman illa wa dhahaba al-ham alladhi kana fi qalbi." Jika aku mendapatkan masalah, Imam Ali sendiri ketika beliau mendapatkan masalah, maka beliau segera wa ma ra'aituha yawman, tidak pernah aku melihatnya dalam satu hari ketika aku mendapatkan masalah, illa wa dhahabal ham alladhi kana fi qalbi, maka segala masalah, keruwetan, kesumpekan yang ada di dalam hatiku segera sirna. Karena apa? Al-Imam Ali pernah beliau berkata begini, Allah ma al-ghabatni, sungguh dia tidak pernah membuat diriku marah, tidak pernah membuat aku marah. Itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ikhwani wa akhwati, sekarang kita berbicara tentang awal dari benih Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Allah berkehendak untuk melahirkan dari rahim suci Sayyidah Khadijah Al-Kubra, seorang wanita yang menjadi jembatan bainan nubuwah wal imamah, maka saat itu Allah memerintahkan Rasulullah ayya'tazila bi Khadijah 40 yawman. Allah memerintahkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi, meninggalkan Khadijah selama berapa hari? 40 hari. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati, setelah 40 hari Rasul berkata pamitan kepada istrinya, ya Khadijah, la tadhunni anna inqita'i anki hajratan wala qalla. Janganlah engkau berburuk sangka, menyangka bahwa aku meninggalkan engkau hajratan wala qalla, walakin Rabbi amarani bidzalik. Namun Allah yang memerintahkan aku untuk itu. Allah mempunyai kehendak, wahai Khadijah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjauhi, meninggalkan Sayyidah Khadijah 40 hari. Beliau berpuasa, siangnya beliau berpuasa, malamnya beliau bermunajat kepada Allah. Allah, bayangkan, untuk mendapatkan benih suci seorang wanita, Allah menyuruh Rasulullah untuk apa? Untuk tazkiyatun nafas, untuk mensucikan diri. Dalam artian al-qurbu ilallah, dia harus siap-siap mendapatkan anugerah agung, titipan yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ia diperintahkan oleh Allah untuk bersiap-siap dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tepat ketika terakhir beliau 40 hari beliau dalam keadaan berpuasa, maka pada hari ke-40 tersebut biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau berbuka puasa, beliau mengundang orang-orang sahabatnya, terutama Imam Ali, untuk berbuka bersama. Namun pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup rumahnya, menutup pintu rumahnya, dan Imam Ali yang disuruh menjaga. Nah, mungkin antum sudah tahu semua bagaimana benih itu tercipta. Ada yang mengatakan kurma, ada yang mengatakan apel, tufah, minal dan al-muhim, semua itu tercipta bersumber dari surga.
Nah, setelah itu ringkas cerita ikhwani wa akhwati. Lit-ta'am, kita lebih umum lagi, makanan yang tercipta dari barang yang halal dengan makanan yang tercipta dari barang yang haram, tentu dari barang-barang ini, jika dari barang halal ini tercipta benih dan dari barang haram ini tercipta benih, baunun syasih, perbedaan yang sangat mencolok jauh untuk seorang bayi. Artinya begini, kalau kita ingin mendapatkan seorang bayi yang sehat, yang ahli ibadah, yang bisa menerima nasihat, maka hati-hati dengan makanan yang kita makan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata apa? Didiklah anakmu sebelum dia lahir. Didiklah anakmu sebelum dia lahir. Artinya apa? Hati-hati dengan makanan kalian. Jadi jangan salahkan ikhwani wa akhwati jika dari makanan ini itu ketika tercipta benih dan makanan ini ternyata ada barang haram, barang syubhat, ya jangan salahkan nanti kalau ada masalah dengan anaknya. Oleh karena itu makanan itu adalah taksir, efek yang sangat besar untuk proses pembuatan benih, dan dari benih inilah tercipta seorang putra atau putri. Bahkan dari daging saja, antara daging sapi, daging ayam, daging kambing itu mempunyai taksir, mempunyai apa? Efek kepada benih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah 40 hari selesai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Nah, pada saat itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak mau sholat dulu, Jibril berkata, "Sholat pada saat ini diharamkan atasmu wahai Muhammad sebelum engkau menggauli istrimu Khadijah." Apa dibalik ini ikhwani wa akhwati? Allah berkeinginan dan berkehendak agar apa? Agar benih yang bersumber dari tufah, dari surga ini segera Rasul pindahkan ke rahim suci Sayyidah Khadijah al-Kubra. Ikhwani wa akhwati, di dalam segi ilmu psikolog, bahwa begini, seorang ketika dia ingin mempunyai seorang putra tampan atau putri yang cantik, yang berperangai bagus, sopan santun, maka ketika ia ingin mempunyai anak tersebut, maka harus dilalui dengan proses. Artinya apa? Ada raghabah, keinginan yang kuat. Ini bukan dari ilmu psikolog saja, bahkan dari ilmu ahlul bait. Jika kalian ingin, katanya, mempunyai seorang putra atau putri yang tampan, yang baik perangainya, maka hati-hati dan harus ada agenda di dalam ingin mempunyai anak tersebut. Ada raghbah ikhwani wa akhwati, ada kerinduan antara suami dan istri. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulullah untuk menjauhi Sayyidah Khadijah selama 40 hari. Agar apa? Salah satunya agar antara Rasulullah dan Sayyidah Khadijah saling merindukan satu sama lain, sehingga apa? Terjadi kekuatan. 40 hari ini namanya al-muqaddimah. Apa? Pembukaan dalam proses di dalam
terciptanya, terlahirnya Sayyidatun Nisa'il Alamin. Oleh karena itu antum yang mau mengagendakan ingin mempunyai putra atau putri, usahakan untuk tidak bertemu dulu dengan istri selama beberapa hari atau beberapa minggu. Sehingga apa? Timbul ar-raghabah di situ. Karena itu bukan ini dari ilmu dari Ahlul Bait salamullahi alaihi. Nah, setelah itu apa ikhwani wa akhwati? Ketika Rasulullah alaihi wasallam selesai, maka benih yang bersumber dari surga tersebut Rasul pindahkan ke rahim suci Sayyidah Khadijah. Dan dari benih inilah Allah menciptakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wa radil. Naam. Setelah itu ikhwani wa akhwati, Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-majhulati qadra. Setelah kita mengetahui, walaupun sekali lagi saya sampaikan bahwa seandainya kita menghabiskan umur kita, waktu kita untuk mengetahui dan meneliti siapa Fatimah Az-Zahra, maka kita tidak akan pernah bisa mengetahui siapa itu Fatimah Az-Zahra. Nah, satu hal yang perlu kita syukuri ikhwani wa akhwati sebagai kita pecinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra, di saat kaum muslimin kebanyakan mereka tidak mengetahui keutamaan, kemuliaan, keagungan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita alhamdulillah diberi anugerah yang sangat agung ini, bisa mengetahui berwilayah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra di saat sebagian kaum muslimin hanya mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebagai siapa? Putri Rasulullah. Dan hadis yang diriwayatkan walau kanat Fatimah bint Muhammad saraqat laqattu yadaha. Alhamdulillah kita jauh pengetahuan kita tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Nah, di dalam doa tawassul sering kita mendapatkan al-majhulatu qadra. Keagungannya itu tidak diketahui oleh orang. Keagungannya, kemuliaannya tidak diketahui oleh manusia, oleh umat kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak ikhwani wa akhwati, kelak ada dua tempat, ada dua waktu. Pada saat itu manusia mereka terbelalak. Karena apa? Keagungan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Allah tampakkan di dua tempat tersebut, dua waktu tersebut. Kapan itu ikhwani wa akhwati? Salah satunya adalah di padang mahsyar. Kita bisa bayangkan. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari ketika beliau berkata begini kepada Imam Muhammad Al-Bagri, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku hadis tentang nenekmu, tentang keagungan nenekmu Fatimah Az-Zahra. Ringkas dari hadis tersebut, kelak wahai Jabir, kelak ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu wahai Jabir terdengar suatu an-nida, panggilan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal jannah, wahai penduduk, wahai sekalian manusia, Ghaddu absarakum hatta tajuza Fatimah ala sirat. Tundukkan penglihatanmu, tundukkan pandanganmu demi Allah, minal awwalina, minal anbiya wal mursalin. Semua mereka menundukkan pandangannya, hanya ada dua orang yang tidak menundukkan pandangannya. Siapa itu? Rasulullah dan Khalilullah Ibrahim. 124
4.000 nabi, 313 rasul, dan seluruh manusia pada saat itu illa ghaddu absarahum illa Muhammad dan Ibrahim. Ini yang pertama, keagungannya. Kita bisa bayangkan, ikhwani wa akhwati, di dunia kita tidak bisa dan tidak sanggup untuk melihat wajah suci Fatimah Az-Zahra, dan di mahsyar pun kita tidak pantas untuk melihatnya. Di padang mahsyar pun kita tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Buktinya, ghaddu absarahum, tundukkan pandangan kalian, hatta tajuzu Fatimah ala sunnah. Kita tidak pantas ternyata untuk menatap dan melihat, memandang wajah suci Fatimah Az-Zahra. Karena pada saat itu semua makhluk illa ghaddu absarahum illa Muhammadul Mustafa wa Khalilullah Ibrahim yang pantas melihat dan menatap dan memandang Fatimah Az-Zahra. Selainnya mereka illa ghaddu absarahum. Ini yang pertama, kemuliaan yang akan Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak ada yang mengetahuinya, dan kelak mereka akan terbelalak semua bagaimana Allah memperlihatkan keagungan, kemuliaan siapa itu Fatimah Az-Zahra. Wallahi ya Jabir, demi Allah wahai Jabir, kelak Sayyidah Fatimah, jaddati Fatimah, kata beliau, saufa taltaqitu muhibbiha, saat itu dia akan memungut para pecintanya, syi'ataha, para syiahnya. Laksana apa? Seekor burung memungut biji-biji baik di antara biji-biji yang jelek. Saufa taltaqitu muhibbiha wa syi'atiha. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita merupakan salah satu di antara orang-orang yang dipungut oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu kehadiran kita di tempat-tempat seperti ini, wiladah, wafat, syahadat, jangan pernah menganggap enteng. Sering saya sampaikan di tempat ini bahwa sholat kita, puasa kita, sedekah kita belum tentu membuat para maksumin gembira dan tersenyum. Namun kehadiran kita di tempat ini, kita ikut bergembira. Kita kesini untuk apa sih? Kita kesini hanya untuk membuktikan benar enggak sih kita ini diciptakan dari sisa-sisa tanah, dan dari tanah tersebut Allah menciptakan para maksumin. Kenapa? Kalau memang kita tercipta dari sisa-sisa tanah tersebut, konsekuensinya adalah ketika mereka senang kita senang, dan ketika mereka sedih kita sedih. Oleh karena itu, jika ada di antara kita malam ini ada sedikit kegembiraan yang kita tidak tahu di mana dan dari mana kegembiraan itu berasal, maka ketahuilah kegembiraan itu adalah karena kegembiraan Ahlul Bait. Namun jika kita masih ada rasa sumpah di dalam hati ini, padahal Ahlul Bait sedang bergembira, segeralah kita beristighfar, segeralah kita bertawasul kepada Ahlul Bait, ikhwani wa akhwati. Agar apa? Agar kita bisa selaras dengan mereka. Jangan sampai ketika mereka sedih kita senang, dan ketika mereka senang kita sedih. Kan cuma seperti itu. Sekali lagi bahwa kehadiran kita, seandainya tempat ini membuat peringatan setiap hari tentang keutamaan Ahlul Bait, maka belum tentu juga kita mati membawa cinta tersebut. Sering kali saya sampaikan, kalau antum masih ingat ketika saya sampaikan di Panjaitan itu tahun yang lalu, jangan pernah memisahkan antara wilayah dan ibadah. Jangan hanya kita berpegang dengan wilayah tanpa ibadah. Kalau kita mati membawa cinta, ya, tapi bagaimana kalau kita mati tidak membawa cinta?
Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang membawa hasanah. Bukan barang siapa man amila hasanah, enggak. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang membawa hasanah. Hasanah itu apa? Wilayah, cinta. Bukan mereka membawa man amila, tidak. Man jaa. Itu kenapa kalau kita meninggal perlu ditalqin. Pertanyaan-pertanyaan man rabbuka, man imamuka, man kitabuka itu kan sangat gampang. Kenapa harus kita ditalqin? Kita sudah hafal kok. Gak perlu kita ditalqin secara logika. Kan seperti itu. Kenapa kita harus ditalqin? Kita tidak tahu jawabannya. Man rabbuka, man imamuka, man kitabuka, gak tahu. Pasti tahu kan? Tapi kenapa kita harus ditalqin? Di dalam riwayat pada malam pertama itu, ikhwani wa akhwati, jangankan Tuhannya, namanya, nama sendiri pun dia lupa. Namanya Dewi itu dia lupa. Di dalam riwayat saking apa? Saking takutnya dan menakutkan pada malam pertama di alam barzakh. Sehingga kita perlu untuk apa? Dimotivasi, kita perlu hiburan, kita perlu dorongan. Oleh karena itu apa? Hubbu Fatimatu yanfa' fi mi'ati mawatin. Aisaru tilkal mawatin fil qabr, fil hisab, fil mizan, fil barzakh. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, sekali lagi saya menghimbau untuk antum semua dan pribadi saya, ibadah dan wilayah itu harus sejajar, selaras. Jangan mengandalkan wilayah tanpa ibadah, sebagaimana jangan mengandalkan ibadah tanpa wilayah. Belum tentu kita mati membawa wilayah itu, belum tentu. Karena apa? Kalau kita tidak beribadah. Kenapa? Husnul khotimah itu, akhir yang baik itu ada muqaddimahnya. Benar semua itu. Di dalam hadis itu, lau qama wa shama wa mata baina rukni wal maqam. Namun ia mati dalam keadaan bughdhan li Ali bin Abi Thalib, maka Allah akan mensungkurkan hidungnya ke neraka. Itu benar. Hadis itu benar. Namun bukan berarti apa? Bukan berarti kita menyepelekan salat, menyepelekan puasa. Sering masih kita temukan person-person, pribadi-pribadi yang apa? Hanya mengandalkan wilayah. Jangan pernah beranggapan seperti itu, akhwani wa akhwati. Kecuali kalau kita mendapatkan aimah kita itu tidak sholat, iya. Ibadahnya ala apa? Asal-asalan monggo. Tapi bagaimana ketika mereka sholat hatta tawarramat qadamah, bengkak kedua kakinya, karena apa? Beribadah kepada Allah. Lalu kita sebagai pecintanya di dalam ziarah itu tabi'un lakum. Pernah dengar? Tabi'un lakum. Kita ingin mengikuti dirimu wahai ahlul bait. Nah, mengikuti itu seperti apa? Mengikuti ahlul bait adalah telinga kita seperti telinganya ahlul bait, mata kita seperti matanya ahlul bait, mulut kita seperti mulutnya ahlul bait. Ini namanya tabi'un. Ibadah kita seperti ibadah ahlul bait. Ini namanya tabi'un. Sering kita membaca dalam doa ziarah itu. Kita berikrar, kita membaca tabi'un lakum wa mawaddati khalisatan lakum. Kecintaanku tulus untukmu. Nah, ini kan perlu dipertanyakan, tulusan apa seperti ini? Jika kita masih apa? Kita masih berselisih begitu, masalah pribadi kita bawa ke yayasan,
Lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra gimana melihat kita? Coba. Kita agung-agungkan nama para maksumin, namun di antara komunitas kita sendiri masih ada masalah. Antum kira Sayyidah Fatimah akan tersenyum gitu? Semuanya benar. Jika ada suatu dua yang bertikai, semuanya benar. Lalu kita saling mengklaim. Hati-hati. Ini namanya zaman ini adalah zaman ghirbal. Apa ghirbal itu? Ya. Waktunya sudah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jatuh dari ayakan itu, ikhwani wa akhwati. Kalau kita sudah terjatuh dari ayakan tersebut, kita termasuk orang-orang yang celaka. Ingat itu. Hati-hati. Berwilayah kepada ahlul bait sama seperti kita memegang jamrah. Apa itu jamrah itu? Apa itu? Bara api. Tidak enak memang. Namun kita harus lakukan itu. Kita harus apa? Kita lakukan, kita tahan panasnya itu agar kita selamat. Kalau kita lepaskan, selesai. Nah, bagaimana kita masih ada dalam wilayah ini bagaimana? Tentunya dengan usaha. Tidak hanya serta-merta kita di rumah beribadah, namun kita lupa untuk berkhidmat. Kita tidak mensolidkan kita sesama komunitas. Kita ini selalu jadi bahan incaran, ikhwani wa akhwati. Jangankan salah, benar pun jadi salah kita. Jangankan salah, kita melakukan hal yang benar aja salah di mata mereka ini. Apalagi salah. Dan minoritas seperti itu. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, melalui peringatan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita bertabarruk kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra agar apa? Agar pribadi agung ini, wanita agung ini senantiasa membimbing kita, mentautkan hati-hati kita semua sebagaimana Allah mentautkan apa? Para ashabu Abu Abdillah Husain di Karbala. Kita ingin hati-hati kita ini saling bertautan, ikhwani wa akhwati. Kita tidak ingin, Pak. Kita tidak ingin terpecah belah. Hati-hati. Hati-hati. Kita berada di satu komando. Kita berada di satu komando. Jangan berpecah belah. Jangan bawa masalah pribadi ke komunitas. Sehingga apa? Sehingga jangan masalah pribadi dibawa ke yayasan. Akhirnya apa? Yayasannya tidak ada yang hadir. Karena apa? Aku tidak senang sama ini, aku tidak senang sama ini. Antum akan mempunyai tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan para maksumin. Ingat itu. Setiap apa yang antum lakukan, kita lakukan, kita bertanggung jawab di hadapan Allah dan para maksumin. Hati-hati ikhwani wa akhwati. Ghirbal sekarang ini. Kalau kita salah melangkah, selesai sudah. Selesai. Kita ingin apa? Kita ingin solid sesama komunitas pecinta ahlul bait, kita saling berangkul. Ya. Jangan sampai kita terpecah belah. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam ikhwani wa akhwati. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf kepada para habaib, para asatidz, ustadzat jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Namun ketahuilah apa yang saya sampaikan itu keluar dari lubuk hati karena kecintaan saya kepada antum semua. Kita ingin dikumpulkan di tempat ini, juga kelak kita berkumpul di padang mahsyar di bawah panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Aliyun Waliyullah. Kita ingin semua termasuk orang-orang yang dipungut oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra di padang mahsyar, ikhwani wa akhwati. Dan kita saling berjanji sebagaimana kita pada peringatan Ghadir Khum, seandainya Allah
memasukkan aku ke dalam surga, aku tidak akan pernah masuk jika tanpa kalian. Seperti itu. Nah, kita mau mempunyai suatu semangat, mempunyai tekad, ya Allah, saya tidak akan pernah, seandainya Engkau mewajibkan aku masuk surga, aku tidak akan pernah masuk kecuali bersama para sahabat-sahabatku yang ada di tempat ini dan dimanapun mereka berada. Ini adalah simbol kita bahwa kita sama-sama di bawah wilayah Ahlul Bait. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh kepada wilayah Ahlul Bait dan wilayah Sayyidul Qaid Khamenei hafizahullah. Nah, hadza minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.